Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas sesuatu yang kita semua hadapi setiap hari. Dan, ya, seringnya sih kita kalah. Kekuatan tekad. Hehehe, iya, Kita semua tahu kan rasanya. Di ujung hari, gitu, otak rasanya udah capek banget. Padahal rasanya belum banyak yang kita selesaikan. betul. Nah, sumber-sumber dari buku karya Roy Baumeister dan John Tierney, ini punya jawaban yang cukup mengejutkan. Ternyata, ini bukan soal kita kurang tekad, Bukan, tapi soal kita yang salah strategi. dan itu mengubah segalanya. Banget. Selama ini kan narasinya selalu, ayo usaha lebih keras, jangan malas. Seolah-olah tekad itu otot tanpa batas yang bisa kita paksa terus. Iya, betul. Padahal, semua sumber ini nunjukin gambaran yang beda banget. Kita seharusnya jadi manajer energi yang cerdas, bukan prajurit yang membabi buta. Misi kita hari ini berarti membongkar cara dapat hasil maksimal dengan ketegangan mental yang minimal. Tepat, hasil maksimal, usaha minimal. Saya suka itu. Oke, kalau gitu kita mulai dari musuh bersama dulu ya, prokrastinasi. Ada satu pengamatan di sumber ini yang kena banget buat saya. Pernah ngerasain nggak sih, Anda justru paling sehat dan santai itu pas lagi nunda-nunda kerjaan besar? Oh iya, Terus begitu tenggat waktunya lewat, proyeknya selesai, langsung jatuh sakit. Ternyata itu bukan cuma perasaan. bukan sama sekali. Ini terbukti dalam studi klasik oleh Thijs dan Baumeister ke mahasiswa. Oke, Di awal semester, para mahasiswa yang suka nunda-nunda ini, mereka laporin tingkat stres yang lebih rendah, lebih santai, lebih sehat, kelihatannya mereka nemuin rahasia hidup tanpa stres ya. kelihatannya. Tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Dan harganya mahal kan? Mahal. Menjelang akhir semester, situasinya berbalik 180 derajat. Jadi gimana? Kelompok penunda ini tingkat stresnya meroket, lebih sering ke dokter, dan ya ini bagian yang nggak mengejutkan, nilainya lebih rendah. Wah, ini kayak kita ambil pinjaman kebahagiaan dari masa depan, tapi bunganya tinggi banget. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini itu mekanisme psikologisnya. Ini bukan sekedar males loh. Oh bukan, Prokrastinasi itu intinya adalah menyerah pada dorongan buat memperbaiki suasana hati saat ini. maksudnya? Ya, ngerjain laporan pajak kan nggak enak. Tapi nonton satu episode serial TV, itu ngasih kelegaan instan. Kita secara aktif milih kelegaan jangka pendek itu. Dengan mengorbankan diri kita di masa depan. Persis. Tapi yang lebih ironis kan, bahkan pas kita lagi santai dan nunda kerjaan itu, kita nggak benar-benar rileks. Nah, itu dia poinnya. Selalu ada suara kecil di belakang kepala yang bisik-bisik, kamu seharusnya ngerjain laporan itu. Sumber-sumber ini nyebutnya efek Zeigarnik kan? Betul, efek Zeigarnik itu kecenderungan pikiran kita buat terus-terusan ingat tugas yang belum selesai. Jauh lebih kuat daripada tugas yang udah kelar. Jadi, Jadi meskipun fisik Anda lagi nonton film, secara mental ada sebagian RAM otak Anda yang terus kepake sama pengingat internal itu. kita nggak kerja, tapi juga nggak benar-benar istirahat. Tepat terjebak di zona abu-abu yang nguras energi tanpa hasil. Kayak punya 30 tab kebuka di browser mental kita, semuanya makan energi. Oke, jadi kalau bertahan aja udah melelahkan, gimana cara kita bermain menyerang? Nah, Saya cukup kaget pas baca salah satu strategi paling dasar yang ditawarin, yaitu kerapian. Kedengarannya simple banget. di baliknya, salah satu studi yang dikutip nunjukin partisipan di ruangan yang berantakan, Kenapa mereka? kontrol dirinya jauh lebih rendah. Mereka cenderung milih coklat daripada apel dan kurang gigih mecahin teka-teki. Dibandingkan sama yang di ruangan rapi. Betul, jauh bedanya. Jadi, lingkungan yang berantakan itu seolah-olah ngasih sinyal ke otak kita, hey, di sini semuanya kacau, aturan nggak berlaku. Persis, kekacauan eksternal itu menciptakan beban kognitif internal. Sebaliknya, lingkungan yang teratur ngirim pesan subtil soal ketertiban dan kontrol. Oh, pantesan ada saran buat ngerapiin tempat tidur tiap pagi. Itu dia. Itu kemenangan kecil pertamaannya. Bukan cuma soal kebersihan. Itu tindakan priming psikologis. Anda nyiapin panggung buat hari yang teratur. Ini kan berarti berlaku juga buat pikiran kita ya. Kalau lingkungan fisik yang berantakan nguras energi, jadwal mental yang berantakan pasti lebih parah. Tentu. Disinilah kita sering kejebak sama yang mananya planning fallacy. Kekeliruan perencanaan. Ya. Bias kognitif favorit semua orang. Kita secara sistematis ngeremehin waktu yang kita butuhin buat nyelesain hampir semua hal. Selalu mikir, kali ini bakal beda. Iya. Kali ini pasti lebih cepat. Padahal pengalaman bilang sebaliknya. Itu kayak tiap kali saya mikir,
Cuma 15 menit kok buat balas email. Tahu-tahu sejam kemudian masih di situ juga. Kenapa otak kita seburuk itu sih? Karena pas merencanakan buat diri sendiri, kita ngebayangin skenario terbaik. Nggak ngitungin gangguan, telepon mendadak. Atau butuh ngopi lagi? Nah, itu. Anehnya, kita jauh lebih realistis pas prediksiin jadwal orang lain. Menarik. Jadi solusinya gimana? Sumber kita nyebutin teknik dari Aaron Patzer, pendirinya Mint.com. Betul. Metodenya simple tapi efektif. Untuk tiap tugas, bikin 3 perkiraan waktu. 3. Iya. A. Optimis, kalau semua lancar. B. Realistis, berdasarkan pengalaman. Dan C. Pesimis, kalau semuanya kacau. Terus kita pakai yang mana? Pakai yang pesimis sebagai dasar perencanaan. Jadi yang kita sebut pesimis itu mungkin sebenarnya yang paling realistis ya? Kemungkinan besar begitu. Trik lainnya, minta orang lain lihat jadwal kita. Mereka bisa lebih objektif. Seperti punya editor eksternal untuk realitas kita. Tepat. Dan semua ini, baik itu rapiin meja atau bikin rencana realistis, tujuannya sama. Ngurangin pengambilan keputusan di saat genting. Beban kerjanya dipindahin. Nah, soal kerjaan dan jadwal, ada juga trik-trik mental yang menurut saya jenius banget. Hampir kayak kita ngakalin otak kita sendiri. Salah satunya dari penulis novel Raymond Chandler. Gimana ceritanya? Metode Chandler ini contoh sempurna dari arsitektur pilihan yang cerdas. Dia mendedikasikan 4 jam setiap pagi untuk nulis. Oke. Aturannya simpel banget. Selama 4 jam itu, dia nggak harus nulis. Tapi, dan ini kuncinya, dia juga nggak boleh melakukan hal lain. Sama sekali nggak ada hal lain. Baca buku, balas surat, buka media sosial. Nggak boleh. Pilihannya cuma 2. Natap dinding dan ngerasa bosen, atau mulai ngetik. Dan ternyata, Dia nemuin bahwa setelah beberapa saat kebosanan itu jadi motivator yang jauh lebih kuat daripada inspirasi. Nulis jadi pilihan paling menarik. ini brilian. Aturan ini langsung nyingkirin semua bentuk prokrastinasi produktif. Maksudnya? Ya, hal-hal yang kita lakuin, yang rasanya kayak kerja, kayak ngerapiin folder komputer, atau riset nggak penting. Padahal kita cuma ngehindarin tugas utama. Betul. Dan ada 2 alasan psikologis kenapa ini efektif banget. Pertama, ini aturan garis terang atau bright line rule. Aturannya absolut, jelas. Jadi nggak ada ruang abu-abu. No, ini ngilangin perdebatan internal yang nguras tekad. Kedua, ini bentuk rencana implementasi. Formatnya, jika X, maka Y. Oh, jika ini waktu nulis saya, maka saya cuma boleh nulis atau nggak ngapa-ngapain. Tepat, jadi otomatis. Nggak perlu pakai tekad lagi saat itu. Saya bisa bayangin ini diterapin di luar nulis. Tapi ada satu lagi trik mental yang rasanya lebih aneh lagi, terutama buat urusan diet. Strategi, nanti saja bukan sekarang. Iya, ini sangat berlawanan dengan intuisi kita kan? Iya, kita kan diajarin buat nolak godaan dengan tegas. Nggak, saya nggak makan kue. Tapi sebuah eksperimen di sumber ini nunjukin hasil sebaliknya. Satu kelompok diminta nolak kue coklat dengan bilang, saya tidak boleh makan ini. Terus kelompok lainnya? Kelompok lain diminta bilang ke diri sendiri, saya nggak akan makan ini sekarang, tapi nanti saya bisa. Dan hasilnya luar biasa kan? Luar biasa, kelompok yang nunda, yang bilang nanti saja, ternyata nggak terlalu terobsesi sama kue itu. Dan yang lebih penting, Apa? waktu mereka dikasih kesempatan makan permen M&M's, sepuasnya, mereka makan jauh lebih sedikit dibanding kelompok yang nolak mentah-mentah. Jadi penolakan total itu malah jadi bumerang. Tepat sekali. Mengatakan tidak selamanya ke otak kita itu memicu reactance. Semacam pemberontakan internal. Jangan bilang aku nggak boleh. Tapi dengan bilang, nanti, Anda kayak lagi negosiasi. Anda ngakuin keinginan itu, tapi menundanya. Ini nenangin bagian otak primitif kita yang panik. Pintunya nggak ditutup. Cuma dijadwalin buat dibuka nanti. dan seringnya pas nanti itu dateng, keinginannya udah nggak sekuat itu lagi. Persis. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal diet. Jadi, daripada perang sama keinginan kita malah negosiasi. Itu jauh lebih hemat energi. Nah, ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar dan sebuah paradoks yang menarik banget. Paradoks Oprah. Ya, ini pertanyaan yang bikin bingung banyak orang. Gimana bisa seseorang seperti Oprah Winfrey yang nunjukin kontrol diri luar biasa buat bangun kerajaan media Mengatasi trauma masa kecil yang berat, dan jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia, tapi secara bersamaan berjuang konsisten dengan berat badannya. tunggu, ini bukan sekedar pengamatan kan? Penelitian memang mendukung ini. Betul.
orang dengan kontrol diri tinggi memang sedikit lebih baik dalam menjaga berat badan. Tapi perbedaannya nggak dramatis, jauh lebih kecil dibanding sukses mereka di bidang lain. Kenapa begitu? Ini nunjukin kalau diet dan manajemen berat badan itu binatang yang beda. Ini adalah the perfect storm atau badai yang sempurna bagi tekad kita. Apa yang bikin jadi badai sempurna? Murni biologis atau ada jebakan psikologisnya juga? Dua-duanya. Secara psikologis, kita dibombardir terus sama godaan makanan tinggi kalori. Tapi yang lebih kuat itu perlawanan biologis. Perlawanan biologis? Waktu kita ngurangin kalori, tubuh kita nggak mikir, oh bagus saatnya bugar. Otak kita yang berevolusi ribuan tahun itu teriak, bahaya, kelaparan. Jadi tubuh kita ngelawan balik. Anda nggak cuma ngelawan keinginan makan kue, Anda ngelawan sistem biologis kuno yang dirancang buat jaga Anda tetap hidup. Wah, ini pengingat yang kuat banget kalau tekad aja nggak cukup. Nggak cukup, Anda butuh strategi yang bekerja bersama biologi Anda, bukan melawannya. Ini mengarah pada kesimpulan yang menarik banget dari sumber-sumber ini tentang masa depan kontrol diri. Kayaknya kita bergerak ke arah mengalidayakan atau outsourcing tekad kita. Maksudnya gimana tuh? Idenya adalah, kita makin sadar sama keterbatasan tekad internal kita, jadi kita bangun sistem eksternal buat dukung itu. Ini bukan hal baru ya? Bukan. Dulu ini dilakuin lewat agama, dengan aturan yang jelas, dan tekanan sosial dari komunitas. Anda nggak berbuat buruk karena Tuhan dan tetangga Anda ngawasin. Dan sekarang, di dunia yang lebih individualistis, kita bikin versi modernnya. Tepat. Kita outsourcing ke teman kita pas janji ketemu di gym jam 6 pagi. Kita nggak tega ngecewain dia. Ke teknologi juga. Betul, lewat aplikasi pelacak kebiasaan, gerakan quantified self. Bahkan kita alih dayakan secara finansial. Lewat situs di mana kita bisa taruhan pakai uang kita sendiri itu ya. Saya akan berhenti merokok, ini 1 juta rupiah. Kalau saya gagal, sumbangin uang ini ke organisasi politik yang paling saya benci. Haha, itu motivasi yang kuat. Sangat kuat. Intinya, masa depan kontrol diri bukan tentang jadi manusia super, tapi tentang jadi arsitek yang cerdas bagi lingkungan dan sistem sosial kita. Yang bikin pilihan yang benar jadi pilihan yang paling mudah. Tepat. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya, perjalanan kita hari ini nunjukin kalau kunci masa depan, tekad itu bukan punya kekuatan super, tapi jadi lebih strategis. Betul. Ini tentang bermain menyerang, rapiin lingkungan kita, bikin rencana yang realistis, dan pakai trik mental cerdas kayak alternatif tanpa melakukan apapun. Dan juga tentang bermain cerdas. Pakai strategi negosiasi kayak nanti saja daripada perang total. Dan yang paling penting, sadar kalau tekad itu sumber daya terbatas. Jadi jangan coba ubah 5 kebiasaan besar sekaligus. Pilih satu pertarungan, menangkan, baru lanjut. Dengan gitu, kita nggak cuma lebih produktif, tapi kita punya energi sisa buat benar-benar hadir dan nikmatin hidup. Dan tentu saja, untuk menghindari efek "yah, sial". Hei, iya. Fenomena saat kita gampang banget nyetujuin komitmen di masa depan karena rasanya masih jauh, terus nyesel setengah mati pas waktunya tiba. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Sumber-sumber ini negasin kalau kemampuan ngatur diri, tekad, itu salah satu adaptasi terpenting spesies kita. Sekarang, kita nggak lagi ngandelin itu sendirian. Kita nemuin lagi cara-cara komunal buat saling dukung, tapi dengan perangkat digital modern. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan, dari semua strategi yang kita bahas, satu kebiasaan kecil apa yang bisa Anda bangun? Atau satu aturan sederhana apa yang bisa Anda terapkan mulai besok, yang bisa ngubah cara Anda pakai energi mental Anda secara fundamental? Bukan tentang berusaha lebih keras, tapi tentang membangun sistem yang lebih cerdas untuk diri Anda sendiri.